Presentasi kali ini berjudul Definisi dan Pemetaan Hadis Ahad, ditinjau dari kuantitas sanad. Hadis ahad adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, baik dari segi jumlah periwayatannya yang tidak banyak di setiap tingkat isnadnya, atau bisa jadi di awal isnadnya mutawatir tapi di akhirnya hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Apa syarat-syarat hadis mutawatir? Yang pertama, menurut pendapat ulama yang paling kuat, hadis mutawatir harus diriwayatkan minimal 10 perawi. Para perawi tersebut bisa berasal dari wilayah dan garis keturunan yang berbeda, serta pandangan fikih yang beragam. Banyaknya latar belakang yang berbeda itu membuat mustahil jika mereka bersepakat untuk berdusta dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, riwayat yang mereka bawa juga disandarkan langsung dengan panca indera mereka. Riwayat itu mereka sampaikan dengan penegasan, saya telah mendengar, atau kami telah melihat, atau kami telah merasakan, dan seterusnya. Syarat dan kondisi di atas membuat hadis mutawatir memiliki tingkat kepastian yang tinggi. Artinya, hadis mutawatir dipastikan semuanya sahih. Ditinjau dari kuantitas sanad, hadis ahad dibagi menjadi 3: hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah khobar yang jumlah periwayatannya belum mencukupi syarat hadis mutawatir, tapi sudah populer. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Di tingkat sahabat, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Meski demikian, hadis ini sudah masyhur atau populer di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Hadis masyhur ini juga beragam bentuknya. Ada yang masyhur di sebuah kelompok ahli ilmu di antara ahli ilmu lainnya. Misalnya hadis dari Anas bahwa Rasulullah SAW melaksanakan kunut selama sebulan untuk mendoakan kehancuran atas suku Ri'la dan suku Zakwan. Hadis ini masyhur di kalangan ilmu hadis saja. Kemudian hadis tentang orang muslim adalah orang yang orang lain terhindar dari bahaya lidah dan tangannya. Hadis ini masyhur di kalangan ahli hadis, para ulama, dan orang awam. Contoh lagi misalnya hadis tentang perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Hadis ini adalah hadis yang masyhur di kalangan ahli fikih. Kemudian contoh lain, sebaik-baik hamba adalah Suhaib. Seandainya dia tidak takut kepada Allah, dia tidak akan bermaksiat kepadanya. Hadis ini masyhur di kalangan ahli nahwu. Contoh lagi misalnya hadis tentang sifat tergesa-gesa adalah dari setan. Hadis ini masyhur di kalangan orang awam. Kemasyhuran sebuah khobar dapat terjadi karena redaksi khobar itu sedang dibutuhkan oleh sekelompok orang. Misalnya ketika terjadi perselisihan dalam masalah fikih di antara kaum muslimin, muncul khobar yang dinisbatkan kepada Nabi SAW bahwa beliau bersabda, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Hadis ini kemudian menjadi populer meskipun dalam sanadnya ada yang lemah.
Yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz adalah khobar yang dalam setiap tingkat sanadnya minimal ada 2 perawi. Meskipun dalam salah satu tingkatan sanadnya terdapat 3 rawi misalnya, ia tetap digolongkan sebagai hadis aziz. Karena yang dijadikan kriteria hadis aziz adalah minimal 2 orang perawi dalam tiap tingkatan sanadnya. Salah satu contoh hadis aziz adalah sabda Nabi SAW, "Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari seluruh manusia." Hadis ini diriwayatkan dari Anas oleh Qatadah dan Abdul Aziz bin Syuhaib. Dari Qatadah diambil riwayatnya oleh Syu'bah dan Sa'id. Sedangkan dari Abdul Aziz diambil periwayatannya oleh Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Yang ketiga adalah hadis gharib. Hadis gharib adalah khabar yang diriwayatkan oleh satu rawi, baik di setiap tingkatan sanad maupun sebagiannya. Gharib dibagi menjadi 2. Jika kesendirian rawi berada di awal sanad, maka dia disebut gharib mutlak. Tetapi jika kesendirian rawi berada di pertengahan sanad, maka disebut gharib nisbi. Demikianlah pembagian 3 hadis ahad ditinjau dari jumlah perawi yang meriwayatkannya di setiap tingkatan sanad. Wallahu a'lam bishawab.